Kekecewaan terhadap kepemimpinan wasit asal Arab Saudi Majid Mohammed Al-Shamrani pada laga 16 besar AFC Champions League 2 2025 hingga 2026 memicu kericuan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kericuan diawali dengan pelemparan kembang api dan petasan oleh sejumlah supporter yang tidak puas dengan keputusan wasit yang dinilai merugikan. Seusai peluit panjang babak kedua dibunyikan, massa dari tribun selatan turun ke lapangan dan berusaha mendekati perangkat pertandingan. Petugas keamanan yang tengah mengawal pemain berupaya menahan laju supporter. Namun, situasi semakin memanas ketika sebagian bobotoh terus merangsek hingga ke lorong stadion dan melempar botol air mineral ke arah aparat maupun area sekitar. Kondisi tersebut memaksa petugas memukul mundur massa dari pintu masuk lorong tribun, sekaligus mengamankan beberapa orang yang diduga sebagai provokator agar situasi kembali kondusif. Beberapa ofisial Ratchaburi FC juga meminta para pemain untuk langsung masuk ke lorong stadion dan memasuki ruang ganti untuk menghindari amukan dari oknum supporter. Sementara itu, pelatih Persib Bandung Boyan Hodak menyayangkan insiden tersebut. Ia menegaskan mayoritas supporter telah memberikan dukungan luar biasa sepanjang pertandingan. Menurutnya, hanya segelintir oknum yang merusak suasana dan berpotensi merugikan tim karena ancaman sanksi. Bojan juga menilai atmosfer kandang selalu menjadi keuntungan bagi timnya, seperti saat menghadapi Bangkok United sebelumnya maupun laga kontra Ratchaburi FC kali ini. Diketahui pada leg kedua babak 16 besar ACL II musim 2025 hingga 2026, Persib Bandung meraih kemenangan 1-0 di kandang. Namun, hasil tersebut tidak cukup membawa Maung Bandung lolos ke perempat final karena kalah agregat 1-3 setelah pada pertemuan pertama takluk 3 gol tanpa balas. Meski insiden dapat diredam, bayang-bayangan sanksi tetap mengintai. Hingga kini, AFC belum merilis keputusan resmi terkait kejadian tersebut. Here we have 30,000 fans. 29,900 were fantastic. It's not easy to play when you have this. You can see that if you remember Bangkok United, they didn't know what is their name first half. Today also Ratchaburi was scared first half to play. It's not easy. This is our big advantage. But there is 100 guys that spoil all of this. That come here and do this their private part. So this one, I think the fans between themselves need to sort out. Because again, we will be fine because of 100 people, or less than 100. They terrorize everybody else. So this one, you can talk, you can mention, you can write about this. Except this, I said, the rest 29,900, fantastic, fantastic. It's not any opponent who come here. This is our big advantage when we play. Meski gagal melaju ke babak 8 besar AFC Champions League 2 2025-2026, Persib Bandung tetap memberi kontribusi penting bagi posisi Liga Indonesia di kancah Asia.
Pada leg kedua babak 16 besar, Persib menundukkan wakil Thailand Ratchaburi FC dengan skor 1-0. Kemenangan tersebut menambah 1.000 poin dari koefisien Liga Indonesia di peringkat Asia. Tambahan poin itu membuat Indonesia kini menempati peringkat ke-18 Asia dengan total 27.049 poin. Indonesia masih berada di bawah Oman yang menghuni posisi ke-17 dengan 28.190 poin. Namun peluang untuk memperbaiki posisi tetap terbuka, mengingat Dewa United masih berkompetisi di AFC Challenge League 2025-2026. Sementara di kawasan timur, Liga Indonesia berada di peringkat ke-9 dengan raihan 27.049 poin. Jika posisi tersebut dapat dipertahankan hingga akhir musim, Indonesia berpotensi mengirim 2 wakil KFC Champions League 2 musim 2027-2028. Dengan 1 tim langsung lolos ke fase grup dan 1 lainnya melalui babak playoff. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara memastikan proses naturalisasi penyerang Ciro Alves yang saat ini memperkuat Malut United FC masih terus berlangsung. Kepastian tersebut membuat peluang sang pemain untuk memperkuat timnas Indonesia pada agenda terdekat termasuk FIFA Series 2026 semakin terbuka. Saat ini Ciro tengah menjalani tahapan administrasi untuk memperoleh status sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Sebelumnya, pemain asal Brasil itu didampingi asisten manajer Malut United, Asgar Saleh, melakukan konsultasi langsung dengan pihak Kementerian Hukum di Maluku Utara guna membahas persyaratan serta mekanisme yang harus dipenuhi dalam proses naturalisasi tersebut. Ciro diketahui telah cukup lama berkarir di Indonesia sejak 2019. Ia pertama kali bermain bersama PS Tira yang kemudian bertransformasi menjadi Persikabo 1973.
Karirnya semakin menonjol saat memperkuat Persib Bandung, di mana ia turut membawa tim meraih 2 gelar Liga 1 secara beruntun pada musim 2023-2024 dan 2024-2025. Kini bersama Malut United, performa Ciro tetap konsisten. Hingga musim berjalan, ia telah mencetak 9 gol dan menjadi salah satu pemain kunci di lini serang tim. Apabila proses naturalisasi rampung dan status WNI resmi diperoleh, sang pemain akan memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Peluang tersebut juga akan sangat bergantung pada keputusan pelatih kepala John Hartman dalam menentukan komposisi skuad Garuda. Termasuk untuk agenda lain seperti Piala AFF mendatang. Dengan pengalaman panjang di kompetisi domestik serta produktivitas gol yang terjaga, kehadiran sang pemain berusia 36 tahun itu berpotensi menambah kekuatan baru bagi lini depan timnas Garuda jika proses naturalisasinya berjalan lancar hingga tahap akhir. Dalam lanjutan Super League 2025-2026, Persija Jakarta kembali meraih hasil positif setelah menaklukkan PSM Makassar dengan skor 2-1. Pertandingan yang digelar di Jakarta International Stadium Jumat 20 Februari 2026 berlangsung sengit sejak awal. Tuan rumah langsung mengambil inisiatif serangan dan menekan pertahanan lawan. Persija membuka keunggulan pada menit ke-30. Umpan silang ala 05 berhasil disundul Aledin Ajarei yang menggetarkan jala PSM. Tim tamu merespons cepat. Pada menit ke-37, sepakan Rizky Eka menghasilkan bola liar yang kemudian disambar Sheridin menjadi gol penyeimbang. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persija kembali tampil agresif. Jordi Amat hampir membawa timnya unggul lewat sundulan memanfaatkan tendangan bebas. Namun kiper PSM Reza Arya melakukan penyelamatan gemilang. Reza kembali menunjukkan refleks apik dengan menutup ruang tembak Gustavo Almeida yang menusuk ke kotak penalti. Persija sempat mencetak gol pada menit ke-58 melalui Gustavo Almeida. Namun wasit menganulir gol tersebut karena bola lebih dulu mengenai tangan Gustavo saat menerima umpan.
Gol kemenangan Persija akhirnya lahir pada menit ke-67. Kesalahan distribusi bola dari Reza Arya membuat bola jatuh tepat di depan Maxwell Souza. Maxwell memanfaatkan situasi tersebut dengan sundulan yang tak mampu dihentikan. Pada sisa waktu pertandingan, kedua tim saling melancarkan serangan, tetapi tidak ada tambahan gol tercipta hingga laga usai. Kemenangan ini membawa Persija naik ke peringkat kedua klasemen dengan 47 poin, jumlah yang sama dengan Persib Bandung di puncak klasemen. Sementara itu, PSM tertahan di posisi ke-13 dengan 23 poin.